Hello, what's up yo? Hari ini jangan pada loyo. Albi di sini ada di Kerehore yo. Ada Auya Henjo di sini yang paling oke. Hey, dengerin yo karena itu hidup ini indah. Peace. Sebuah kisah perjalanan. Melihat kehidupan dari berbagai sisi. Terbalut oleh warna-warna penuh makna. Karena hidup itu indah. Yeah. Pisang siapa nih? Weh, coba Kerehore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kerehore, masih di konten dengerin yuk karena hidup itu indah bersama Auya Henjo tentunya. Hari ini agak berbeda nih. Kita akan ketemu dengan seseorang yang saya nggak mau cerita di awal deh, biar nanti langsung aja kita ngobrol seru-seruan dengan beliau. Seorang yang luar biasa pokoknya. Bisa dibilang seniman, masa muda yang penuh karya. Biar penasaran, kita langsung aja ketemu dengan sosok yang hari ini seru. Ini tinggi banget loh Kerehore. Lihat, saya di atas. Mau loncat turun payung, cuman masih ingat anak istri. Takut. Oke, dengerin yuk. Hidup itu indah. Secangkir tahun Banten Kopi hadirkan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kerehore. Yo. Hari ini langsung aja kita kenalan dengan nih, sahabat kita. Halo. Sehat bro? Alhamdulillah. Ya. Kalau kita kenalan dulu bentar ya. Oke. Jadi beliau ini adalah sepuh kali beliau. Dia ini nih, sahabat Kerehore, seorang seniman hip hop yang gak dilakukan lagi tentang kualitas hip hopnya. Wadaw. Jujur aja, kenapa? Karena dia sudah pernah tampil secara nasional. Widih. Weh, tepuk tangan dong. Jadi Ciruas itu dulu bisa dibilang kota seni. Setuju gak bro? Banget. Setuju ya? Banget. Ciruas itu bandnya oke, atletnya oke, Betul. seninya aja oke. Segala bidang seninya. Iya, kalau boleh gue nambahin kreativitasnya itu Luar biasa ya. nggak pernah mati sampai sekarang. Ciruas yang punya. Ya, jadi hari ini kita akan banyak ngobrol cerita seru dengan
seniman hip hop nih. Wadaw. Ya, gue sih ngerasain banget lah dulu. Ciruas itu luar biasa ketika punya media ya, media kumpul remaja. Bener. Buat menuangkan ide, kreativitas ya, mengekspresikan diri. Tepatnya itu di Kewedanaan Ciruas. Dulu kita ada stasiun radio. Riung FM ya. Riung FM yang mana itu ya? Riung FM yang mana itu ya? Teman-teman Ciruas, waduh, kangen, please asli kangen. Riung FM yang mana itu sih? Teng. Nah, di sanalah kita semua berkreativitas. Bener. Baik seni, olahraga, tari, dance ya. Bener. Musik, semua di situ kita berkumpul. Risma, betul ya, pramuka, rohani ada gitu ya, lengkap semua. Dan di situ emang wadah kreativitas remaja Ciruas yang oke banget, gokil banget. Tapi tadi itu sekarang kemana ya? Kemana ya? Gue juga bingung ini pada kemana anak-anaknya. Ya. Nah, dulu kalau gue sendiri kan ikut di seni band. Ya. Nah, kan lu sendiri kan ada di seni hip hop ya. Nah, coba sih cerita apa hip hop tuh? Kalau kita dari mana dulu? Dari hip hop dulu apa dari back to Ciruas dulu? Terserah deh. Lu yang punya cerita, yang kita semua. Gua mau dengerin. Indah. Oke. Jadi kalau misalnya kita back ke Ciruas, kembali ke masa jaya-jayanya, di masa teman-teman seperjuangan gue sendiri gitu kan. Itu Ciruas itu udah kayak disebut kota kreativitas anak mudanya di Serang Timur gitu kan. Ya, asli itu bener. Keren banget gitu kan. Karena emang pada saat itu kita punya visi dan misi yang emang udah terbentuk dan udah nyatu banget gitu kan. Pada saat itu kan kita lagi semangatnya lagi tinggi banget gitu kan, lagi on fire gitu kan. Nah, pada akhirnya proses alam yang membuktikan bahwa kalau sudah terjadi ya udah terjadi gitu kan, hilang begitu saja gitu kan. Nah, karena itu kenapa seperti itu ya, karena mungkin ya proses alam juga gitu kan, karena emang mereka enggak fokus sama konsisten apa yang dia punya gitu kan, yaitu potensi itu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin potensi di Ciruas sendiri khususnya anak muda gitu kan, itu gila potensinya itu lebih mungkin bisa disejajarkan dengan daerah lain gitu kan. Seperti itu kan. Banyak talenta Ciruas yang sudah membuat nama berkontribusi lah untuk Ciruas sendiri gitu kan, walaupun banyak dari pihak-pihak yang nggak peduli banget dengan kreativitas kita gitu kan, bodoh amat, cuek banget gitu kan. Tapi kita eksis kan dulu. Gitu. Sip. Kayak gitu. Jadi ya kekhawatiran yang sekarang gitu kan akhirnya terjadi pada saat itu kan, kayak gitu. Nah, ya. Bingung gua. Ya, sok. Oke. Terus kan ya misalnya gua sendiri kan kurang paham nih. Dari mana asal mula lu kok bisa terjun di hip hop? Di tengah-tengah anak muda, kreativitasnya itu yang umur orang tahu ngeband, pidato gitu kan, drama gitu kan, kabaret gitu. Kok lu beda sendiri gitu loh? Ya. Lah ceritalah. Ya kalau misalnya gua ngomongin kapan suka dari hip hop, ya suka itu kan suka sama aktif itu kan beda gitu kan. Aktif di hip hop tuh tahun berapa gitu kan. Kalau lebih kesukanya gue sih udah tahun 90-an suka dengan musiknya gitu kan. 90 ya. Kan dulu kan dulu pertama banget ngelihat video klip Puff Daddy yang I Need Girl itu kan. Nah, terus ada Coolio juga. Di situ kan awalnya nggak tahu ini musik apa gitu kan. Ternyata anjir, ini musik gokil banget, enak banget gitu kan. Itu baru awal suka banget gitu kan. Nah, akhirnya di Indonesia muncul yaitu Kang Iwa itu kan, yang lagu Bebas itu kan. Terus bebas. Iya, lepas. Lu tinggalkan ya, masih bisa. Ya. Terus masih bisa nge-rap. Terus setelah tumbuh di belantika musik Indonesia, muncullah
pesta rap itu kan yang kalau nggak salah cewek matre gitu kan, pernah denger ya? Iya. Di situ kan, nah dari situ gue cobalah gue pengen bikin karya seperti itu, musik itu gitu kan. Akhirnya setelah banyak cari influen, banyak cari tahu tentang musik rap atau hip hop itu apa, akhirnya di tahun 2008 kita bukan fokus sih, kita pengen coba untuk bisa nih bikin karya seperti Kang Iwa ataupun teman-teman dari, bukan teman-teman sih, om-om dari pesta rap gitu kan. Jadi akhirnya gue bisa nih kayak mereka, dengan catatan gue harus banyak tanya, harus banyak komunikasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya gitu, seperti itu. Oke, terus dulu lu sendiri atau ada komunitas di Ciruas yang gua tahu kan setiap ada hip hop pasti namanya Bani, Albe. Iya. Pasti Albe yang keluar kan gitu. Iya Jadi sih. satu sosok yang memang sudah ditokohkan di Ciruas itu hip hop Albe kan. Kalau misalkan ngomong masalah band ada Hendra, almarhum ya. Almarhum ya. Ada Sena, Al-Fatihah. Iya. Ya teman-teman lah yang memang hari ini juga sudah, ya ada yang sudah pergi, ya ada yang masih ada, cuman ya kita gitu kan. kurang komunikasi gitu kan. Ya sumpah gue kangen banget sama kalian, bener asli. Kangen ya. Kangen banget. Kangen masa-masa dulu kita emang eksis banget kan di Ciruas itu. Bener. Nah terus bisa cerita nggak pengalaman yang menurut lu kurang suka lah, gitu kan. kurang menyenangkan, tapi sampai sekarang lu masih ingat, tapi itu jadi pelajaran buat kita semua. Iya. Bukan buat kita ungkit-ungkit, bukan. Betul. Oke. Iya. Ada. Kalau misalnya kurang menyenangkan banyak sih. Kelihatan dari mukanya. Jadi gini, kan dulu kan kita ada ngebentuk komunitas Crash Beat itu kan. Crash Beat itu inisiasi bareng-bareng gitu kan, bukan gua doang gitu kan. Nah dari awal yang ngebentuk komunitas ini, kita punya bukan misi ya, punya tujuan gitu kan, punya tujuan nih, kita nih pengen ngebuktiin bahwa kita ngumpul bukan hanya ngumpul doang gitu kan, ya, betul. Tapi harus ada goalnya gitu kan, harus ada tujuannya apa gitu kan. Akhirnya setelah beberapa tahun kita ngebangun dan ngebentuk komunitas itu, alhamdulillah kita pernah ngewakilin Provinsi Banten sampai 3 kali loh. Itu hebat kali hore, prestasi yang tadi gue bilang juga. Tingkat nasional loh. Anjir. Benar. Bohong. Tingkat nasional mewakili Banten, bukan cuma sekali. Cerita bro. Jadi pernah ngewakilin Provinsi Banten itu, kalau untuk pribadi sih bersama teman-teman itu tahun 2008 kita ngewakilin Provinsi Banten di rap kompetisi tingkat nasional. Jadi keren, di situ kita ngebawa atas nama provinsi yaitu Banten, Oke. di seluruh Indonesia dengan perwakilan yang sangat keren banget di Indonesia. Ciruas loh bro. Putra Ciruas asli. Iya tuh. Luar biasa Ciruas. Jadi, nah tahun berikutnya itu tahun 2000 berapa ya? Itu bukan gua personal ya, tapi teman-teman dari komunitas itu. Komunitas ya? Iya, jadi ya intinya dari komunitas itu kita bisa membuat kontribusi gitu kan. Iya. Membuat kontribusi untuk provinsi yang berlangsung gitu kan. Luar biasa. Kayak gitu. Itu ada prestasi tingkat keberapa, juara keberapa mungkin tingkat nasional? Kalau yang tahun 2014 itu berapa ya? Gue lupa, udah lama banget cuy. Karena memang Albe ini dia bukan ngejar prestasi bro. Iya, kalau misalnya ngomongin prestasi gila. Ada 23. Dia ngejar karya ya. 23 prestasi gitu. cuy. 23 prestasi luar biasa. Gak main-main. Ya bingung gua kan nyebutinya kan, ada di pernah jadi best performance di Jakarta juga. Lu tuh? Temen dari satu komunitas ya. Terus dari Kota Serang, kalau di Kota Serang ya
gue bingung hitungnya ada berapa gitu. Waduh, kan luar biasa. dari kabupaten juga gitu kan. Nah, berarti Kayak gue nggak gitu. salah ngomong tadi kan. Apa Di tuh? opening gue bilang ini anak remaja yang penuh karya. Waduh. Asli 23 karya bro prestasinya. Ya. Kita bisa ngebawa, membuat kontribusi buat berprovinsi sendiri, provinsi Banten sendiri, yang tadinya nggak mungkin banget gitu kan, ngebawa provinsi Banten loh ya. Iya. Bukan sekelas apa gitu kan. Pencapaian luar biasa. Bro. Sangat itu kayak gitu. Semenjak kapan sih lu menghilang dari Ciruas? Gua ngerasain banget asli. Wow. Asli banget. Jadi ketika pas lagi hot-hotnya kreativitas di Ciruas ini, tiba-tiba satu persatu menghilang. Iya benar. Dan yang gue rasakan lu yang pertama kali mundur dari Peradaban Ciruas. peradaban Ciruas. Kapan dan kenapa? Kalau misalnya kita keluar dari zona nyamannya Ciruas gitu kan, tahun 2010 atau 2012 lah, kita udah nggak stuck di Ciruas gitu kan, karena banyak polemik yang kontras dengan komunitas kita gitu kan. Banyak yang Dianggap aneh? bukan aneh lagi, karena banyak yang berargumentasi, ini kumpulan begadang aja, ini kumpulan narkoba, ini kesan kumpulan negatif. seperti itu. Bro, buktikan sekarang di depan kamera nih. Apa tuh? Kesan negatif seperti itu bisa dibilang salah. Yo. Oke. Seperti apa sebetulnya komunitas lu yang sama teman-teman adain itu? Apakah benar dengan seperti itu, atau memang lu hanya sebatas ingin berkarya tapi dengan cara lu dan komunitas lu sendiri seperti itu? Jadi ya kalau menurut gue sih, kalau misalnya ada orang yang punya persepsi seperti itu, misalnya ini cuma kumpulan buat mabok doang, ini kumpulan cuma buat begadang doang, buang-buang waktu atau apalah. Ya kalau gue pribadi ya whatever gitu kan, terserah mereka gitu kan, karena emang mereka nggak tahu proses kita kayak gimana gitu kan. Nah akhirnya ya itu tadi kita buktiin dengan prestasi itu kan, dengan prestasi itu yang akhirnya mereka tetap nggak bangga, tetap nggak peduli gitu kan, Tetap gak bangga. tetap nggak peduli. Padahal wah parah nih. Padahal udah dibuktikan. Iya, tetap nggak bangga gitu. Ya makanya aneh gua, anjir ini freak banget. Oke, tapi whatever ya, itu terserah, karena setiap orang pasti punya penilaian. Betul. Oke. Dan terkait kesan, itu sebenarnya kan dikembalikan ke pribadi masing-masing. Ada harapan nggak lu buat teman-teman kita dulu yang sering kumpul-kumpul di Ciruas nih, yang sekarang mungkin sedikit Berkurang gitu ya, menghilang gitu kan. ya. Ada nggak kita rencana bisa kumpul-kumpul lagi? Ya, teman-teman di Ciruas. Halo, ada yang kangen gua nggak sih? Ada harapan? Silakan. Harapannya sih kan sekarang kan udah mulai kelihatan nih aktivitas mereka gitu kan, entah dari YouTube, entah dari musiknya sendiri gitu kan. Tetapi kalau untuk membuat sebuah kayak identitas untuk ayo kita bangkit lagi untuk ngebangun sebuah kreativitas yang kayak dulu gitu kan, walaupun dulu itu nggak bakal dikembalikan sekarang ini, nggak bakal banget gitu kan, seperti itu. Jadi intinya gimana caranya kita bisa untuk untuk balik lagi kayak dulu, yaitu tadi kita harus fokus sama konsisten. Kalau misalnya kita nggak ada fokus sama konsisten, kita nggak bakalan bisa, dengan catatan proses alam yang menentukan seperti itu. Iya betul. Karena memang sih sebetulnya ya kayak gua sendiri lah. Kita masing-masing punya kesibukan. Betul. Ya memang kita udah gak muda lagi. Yoi. Wih, udah beruban gua kok. Gua 21 tahun. Gua 21 tahun. Anjing. Oke, nah. Tapi bukan berarti dengan kesibukan kita itu kita harus loss gitu ya. Itu maksud gua, bro. Jadi kita sih pengen ya teman-teman Refresh Design ini di Karehore ini bisa menyambung silaturahmi kembali lah. Iya, kayak kawan-kawan Ciruas. Kayak bridging, kayak jembatan gitu kan. Itu kayak jembatan buat ayolah kita nggak usah ngomongin kayak seperti dulu lagi, nggak bisa gitu kan, tapi ayolah kita coba dari nol lagi gitu, nuansa berbeda gitu kan, kayak gitu. Iya.
kayak gitu. Gue pengennya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita, ayolah kita, ada yang bilang kan persepsinya, ayo dong kita balikin kayak dulu lagi. Ada gini kan dulu ada basic ya. Seperti kayak basic lagi. Ya menurut gue bisa aja, tetapi tidak mungkin kayak yang dulu gitu kan. Seperti itu. Mustahil ya. Banget. Mustahil yang mustahil. Banget. Seperti itu. Nah, oke bro, tapi dunia lu sendiri hari ini hip hop itu masih berlanjut. Masih aktif. Karya. Terakhir tuh yang kemarin itu gua sama temen gua sama Rido, gue bikin untuk foundation yang ada di Provinsi Banten gitu. Luar biasa, foundation di Banten ya. Haji Rocker Foundation. Halo Kak Haji. Oke, mungkin nanti di akhir acara bisa ditampilkan. Apanya? Kayak kameramen sedikit lah sepotong hip hop buat karya tadi tuh. Karya foundation tuh. Oke, biar lupa gue liriknya. Teteng. Secangkir tahun Banten Kopi hadirkan inspirasi. Sebenarnya lu sendiri ada nggak impian dari kecil lu tuh ya, yang memang hari ini yang korelasi dengan kegiatan lu sendiri? Ada nggak impian, atau mungkin masih ada impian yang belum tercapai? Apa itu? Kalau impian yang belum sampai tercapai itu tadi, gua pengen ngebikin sebuah yang dibilang dari awal gitu kan, pengen ngebentuk sebuah inisiasi gitu kan, kita bikin bridging buat anak-anak yang sekarang khususnya di Ciruas, buat ayo kita kumpul lagi nih dengan beragam kreativitas kalian gitu kan. Nah di situ gue pengen satuin sebuah kayak wadah gitu kan, bukan komunitas ya, wadah, tapi didukung dengan orang-orang yang ada di sekitaran di Ciruas itu, kayak misalnya dari instansi atau dari orang-orang yang artinya punya jiwa yang emang benar-benar peduli dengan kreativitas anak muda seperti itu. Nah, ada nggak usaha lu untuk mencapai itu, mewujudkan itu, ada nggak? Gue pesimis sih kalau segitu. Karena gue udah trauma banget gitu kan dengan yang dulu gitu kan. Karena yang dulu emang seperti itu, pasti akan balik lagi seperti itu. Ya, tapi seenggaknya kita bisa coba lah. Betul. Kita bisa coba, mungkin melalui konten ini kita coba bangkitkan lagi ya, semangat dulu, kreativitas dulu yang memang itu bisa dibilang mendunia di Serang. Benar. Ciruas itu luar biasa. Sangat. Ya, gua merasakan lah darah Ciruas itu luar biasa gimana. Darah seninya ya. Oke, tadi terkait wadah itu. Kita kan udah kehilangan nih sebetulnya. Udah alih fungsi. Wadah yang tempat kita dulu nongkrong berkarya udah alih fungsi kan. Dan fungsi itu bisa dibilang kurang efektif. Lu setuju nggak bro? Iya. Bahkan sekarang dijadikan tempat nongkrong yang memang kurang apa ya? Kurang asik. Bahkan bisa dibilang lebih negatif dari apa yang dulu diperkirakan sama kita. Iya betul. Karena di sana nggak ada hari ini di sana nggak ada yang namanya kreativitas dalam bentuk karya seni nyata. Hanya untuk nongkrong anak muda. Ya mereka ya begitulah. Kalau usah diomong. Nah, kira-kira pesan hikmah lah mungkin. Pesan hikmah karena gua rasa tadi perjalanan lu tuh luar biasa. Lu dari mulai suka sampai lu bisa mewujudkan sebuah karya dan lu bisa membuktikan prestasi itu luar biasa banget bro. Pesan hikmah kita kayak di majelis gitu ya. Malum bro, gua disema dulu. Bener. Betul. Jadi kalau misalnya ya kita sih yang paling penting itu dari rasa respect kita ke orang lain gitu kan. Seperti itu, ditambah dengan attitude kita gitu kan. Kan biasanya kita di sini yang bermain tuh ego. Karena kita terlalu apa ya? Terlalu puas diri gitu kan, terlalu puas diri. Wih, gua nih. Akhirnya mereka hilang respect dengan orang-orang yang pengen belajar di awal. Akhirnya mereka menganggap
lu apa sih barusan ini, gue yang udah ini gitu kan. Iya, iya. Akhirnya hilang respect sama orang-orang yang pengen belajar dengan kita. Jadi fokus dan konsisten itu akan hilang sendirinya dengan keegoisan kita itu. Seperti Otomatis itu ya. Dari karya-karya lu sendiri ada berapa tadi? 20 berapa? Prestasi apa karya? Karya lagu. Kalau karya lagu sih lebih dari 20-an ya, tapi yang lebih enak itu gua kan selalu bikin buat tim klub kebanggaan Kota Serang, Kabupaten Serang. Perserang itu kan. Yeah. Halo Perserang. Halo Perserang. Salam Lakwedine. Jadi kenapa gue bikin lagu tentang Perserang sampai bikin kayak trailernya itu kan. Yeah. Yang pertama itu apa tuh judulnya, lupa. 3 lagu yang gue bikin. Nah, di antara 3 lagu itu salah satunya masuk kompilasi di Record Store Day yang luar biasa. Yang salah satu album kompilasi yang khusus buat di kalau nggak salah Kota Serang Kota Serang. Jadi masuk kompilasi Record Store Day kalau nggak salah di lagu Dintene Peserang itu. Jadi kenapa gue bikin lagu tentang klub kebanggaan khususnya Perserang ya, karena gue cinta banget sama lokal gitu kan. Seperti itu, cinta lokal. Ya luar biasa. Ya, bro, gue hari ini sambil belain bro. Apa tuh? Topi Nevada. Nevada itu yang Neverman ya. Like my spirit Nevada. Ini hadiah bro. Wow. Hadiah dari anak didik gue. Widih, ngeri. Oke. Jadi emang hidup itu indah bro ya. Banget. Lika-liku yang kita hadapi tergantung cara kita menyikapi. Oke. Dan semua akan indah ketika kita menyikapinya dengan bijaksana. Benar. Oke. Sahabat Karohore, nggak salah saya bilang kan, ini seru banget obrolan dengan tambahin durasinya, tambahin. Nope. Mudah-mudahan nanti ada part kedua ya. Nope. Oke, sahabat Karohore, simak terus di konten dengerin yuk yang pastinya nggak kalah seru ya, menarik ya. Jangan lupa subscribe bro. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Refresh Design, di dengerin yuk bareng AA Uya Henjo. Jangan lupa. Oke, salam Karohore. Jangan lupa pantengin terus ya. Satu lagi. Apa tuh? Ini bro, Vexa Estetik ya, bagi sahabat Karohore yang ingin membeli. Bener. Vexa Estetik dengan menggunakan refresh code. Wow. Itu ada potongan harga bro. Waduh. Luar biasa. Luar biasa ya. banget. Pesan melalui WA atau IG Vexa Estetik. Iya. Maka nikmati kemudahannya. Wow, keren. Jangan lupa ya. Keren ya. Karohore. Baik, terima kasih. Bro, makasih bro. Oke, sama-sama. Oke, sukses terus. Amin. Kita nanti berlanjut di ya, sesi buat berikutnya. teman-teman Karohore juga keren. Oke, salam Karohore. Dengerin yuk, karena hidup itu indah bro. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini, kita gembira ria. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya di YouTube Refresh Design. Yo, peace.